Hai semuanya, apa kabar? Ini perjumpaan kita yang kedua. Ya, kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana pembelajaran di rumah yang mengenai Banten kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita akan bicara mengenai perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai Makassar, sebenarnya Makassar itu adalah Sulawesi Selatan, dan di sana sebenarnya bukan hanya kerajaan Makassar, tapi yang perlu pertama kali kita lihat ada namanya kerajaan Goa. Nah, seperti pertemuan sebelumnya juga saya sudah sampaikan bahwa di sini saya akan bikin keyword yang akan kita pelajari hari ini. Ada kata Goa, ada Sultan Alauddin, ada Sultan Muhammad Said, ada Sultan Hasanuddin, ada Raja Bone Arupalaka, dan ada namanya Bungaya atau perjanjian Bungaya. Ya, kurang lebih itu yang kita bahas. Nah, sekarang kita bicara mengenai bagaimana kisah VOC di Makassar. Pada awalnya, seperti di kerajaan Ternate dan Tidore sebelumnya juga, kita sudah bahas bahwa awal mula masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara pada umumnya sangat menerima baik kedatangan bangsa-bangsa Eropa, baik itu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, siapapun itu yang datang ke kita terima dengan baik. Ini juga yang berlaku ketika Sultan Alauddin memerintah di Goa. Ketika Belanda datang, kebetulan waktu itu adalah Goa berada di perlintasan antara Ternate dan menuju ke Malaka, dan di sana adalah salah satu pelabuhan penting juga yang cukup menguasai, artinya hampir semua arus perdagangan melewati Goa waktu itu. Nah, ketika Portugis datang, Belanda datang, semua diterima baik. Bahkan sampai dengan ketika zaman Sultan Alauddin ini ada perjanjian khusus dengan pemerintah Belanda untuk bekerja sama mengenai perdagangan. Tapi seperti kita tahu bahwa kerakusan bangsa-bangsa Eropa akhirnya menyebabkan mereka harus memonopoli dan sebagainya. Kejadian yang ada di Ternate itu juga menyebabkan ada sentimen juga yang terjadi di Goa bahwa mereka harus membela kerajaan Ternate. Kesalahmanaan yang terjadi di Ternate waktu itu, pergolakan yang terjadi di Ternate waktu itu juga berimbas juga terhadap cara pandang Goa terhadap VOC. Dan waktu itu untuk membantu kerajaan Ternate, setiap kapal yang melewati perairan selatan Sulawesi selalu diganggu oleh kerajaan Goa karena dianggap bahwa mereka semena-mena dan mereka merupakan musuh. Akhirnya maka di sana VOC pun tidak terima. Akhirnya dia banyak mengirimkan militer, banyak mengirimkan kapal-kapal militer untuk menyerang Goa karena merasa bahwa Goa ini mengganggu keberadaan VOC di Nusantara. Dan ini terjadi, pertempuran itu berlangsung cukup lama. Jadi kurang lebih ada 3 sultan, dan di terakhir ada namanya Sultan Hasanuddin. Pada waktu itu sebenarnya kekuatan Goa cukup kuat sekali. Bahkan kalau kalian lihat waktu itu misalnya Portugis bisa disingkirkan oleh rakyat Ternate sehingga balik lagi ke Malaka. Goa juga sama, mereka dengan perlengkapan yang dibeli dari Portugis, dari Inggris seperti itu, mereka berhasil mengusir VOC. Cuman karena secara militer waktu itu memang Belanda akhirnya tetap kalah walaupun dengan perjanjian dan sebagainya. Akhirnya Belanda mencari siasat untuk bagaimana caranya menang. Nah, dia tahu ada namanya Raja Bone, namanya Arupalaka, yang punya dendam kesumat terhadap kerajaan Goa. Dan ini juga pada saat Sultan Hasanuddin memerintah Goa. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Belanda. Tadi yang di pertemuan saya sudah bahas, ada namanya istilah divide et impera atau memecah belah. Jadi mengadu domba antar raja-raja. Nah, ini yang dilakukan oleh Belanda. Dia memanfaatkan Raja Bone Arupalaka untuk bertempur langsung dengan Sultan Hasanuddin, dan akhirnya karena kekuatan yang lemah
Dan karena dibantu oleh Arpalaka, akhirnya Sultan Hasanuddin kalah, yang pada akhirnya terpaksa kerajaan Goa harus menandatangani ada namanya perjanjian Bungaya. Disinilah mulailah VOC berhasil mengatasi kerajaan Goa. Nah, untuk kalian bisa lihat deskripsi lebih detail, saya sudah sudah simpan, saya sudah sisipkan di platform yang ada. Kalian bisa cek di sana, dan kalian juga ada tugas-tugas di sana. Tolong kerjakan dengan baik. Semoga kalian sehat semuanya diberkahi. Sampai ketemu lagi nanti di sekolah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.